Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Putri Kerudung Hijau, bagian 8. Dewi Melati terpaku hampir tidak percaya begitu melihat seekor burung Raja Wali raksasa meluruk turun setelah mendengar siulan panjang melengking bernada aneh. Perempuan tua itu terheran-heran menyaksikan Rangga begitu akrab dengan burung raksasa itu. "Nyai Dewi." "Oh, ya," Dewi Melati tergagap. "Ini Raja Wali Sakti, sahabatku." Rangga memperkenalkan sahabatnya itu. Hati Dewi Melati masih diliputi perasaan heran bercampur tidak percaya. Dia hanya bisa mengangguk dengan mata tidak berkedip memandangi burung yang begitu besar dan terlihat sangat menakutkan. Sedangkan Raja Wali raksasa menyorongkan kepalanya kepada wanita tua itu. Hal ini membuat Dewi Melati terkejut setengah mati, sehingga tanpa sadar melompat ke belakang. Hahaha, Rangga tidak dapat menahan rasa gelingnya melihat Dewi Melati ketakutan. "Hur!" Raja Wali raksasa mengkirik sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Jangan takut, Nyai Dewi. Sahabatku ini akan membantu kita memancing mereka keluar," kata Rangga setelah reda tawanya. Dewi Melati masih belum bisa berkata-kata. Selama hidupnya, belum pernah dia melihat seekor burung begitu besar, melebihi besarnya seekor gajah dewasa. Berpuluh-puluh tahun malang melintang dalam rimba persilatan, tapi baru kali ini menyaksikan sesuatu yang sukar untuk dipercaya. Sering didengar sepak terjang pendekar Raja Wali Sakti, tapi dia tidak tahu sama sekali kalau pendekar muda itu mempunyai sahabat seekor burung raksasa. Rasanya saat ini tengah bermimpi saja. "Ayo, Raja Wali Sakti, kita pancing mereka keluar," seru Rangga tidak ingin membuat Dewi Melati semakin bengong keheranan. "Kragehaka!" Hap! Rangga melompat naik ke punggung Raja Wali Sakti. Begitu pendekar Raja Wali Sakti sudah berada di punggungnya, burung raksasa itu langsung melesat terbang ke angkasa. Tapi Rangga menepuk leher sahabatnya. "Pindahkan dulu Nyai Dewi ke kaki lereng Gunung Palang Sewu," kata Rangga agak keras. Raja Wali Sakti melesat naik lebih tinggi kemudian meluruk turun dengan cepat ke puncak Gunung Palang Sewu. Tepat pada saat itu, sebongkah batu besar berguling dari semak belukar. Kalau saja Raja Wali Sakti tidak cepat-cepat melesat naik, batu itu mungkin akan menghimpitnya. "Kragehaka, kau tetap di sini. Aku akan turun," seru Rangga. "Grur!" Hup! Rangga melompat turun dari punggung Raja Wali Sakti. Namun belum juga kakinya mendarat di tanah, sebuah cahaya hijau meluruk cepat bagai kilat menerjangnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu cepat memutar tubuhnya di udara seraya mengibaskan pedangnya, menyampok pisau yang berwarna hijau itu. Tring! Dari balik batu besar yang terguling tadi, melesat sesosok tubuh berbaju hijau ketat yang menampakkan gambaran tubuhnya yang ramping. Rangga menjejak tanah dengan ringan. Pedangnya disilangkan di depan dada. "Kau hebat, pendekar Raja Wali Sakti. Mampu memaksaku keluar," kata wanita yang ternyata adalah Katila. "Bukan hanya kau tapi dua orang yang berada di belakangmu," sahut Rangga dingin. Hahaha. Rangga melompat mundur beberapa tindak begitu terdengar suara tawa menggelegar. Sebentar kemudian, dua sosok tubuh melesat keluar dari semak belukar tempat batu besar tadi terdapat. Rupanya semak belukar itu merupakan pintu penutup gua Karang Setan. Ki Dadap dan Nyi Senah berdiri mengapit Katila. Saat yang sama dari arah lain muncul Dewi Melati yang segera menghampiri pendekar Raja Wali Sakti. Dan dari arah lain pula, muncul Ki Petel bersama beberapa orang penduduk dan tetua desa Palang Sewu. Rangga memasukkan pedang Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya di punggung. Cahaya biru langsung lenyap seketika. "Nyi Senah, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Ki Petel keheranan melihat Nyi Senah berdiri di samping Katila. "Kau sudah dapat menjawabnya sendiri, Ki Petel. Atau kau tanyakan pada Ki Ageng Sela?" jawab Nyi Senah kalem, seraya sudut matanya melirik Ki Ageng Sela yang berdiri di samping Wandara. Ki Petel memalingkan muka ke arah Ki Ageng Sela. Bahkan semua orang yang ada di tempat itu menatap pada salah seorang tetua desa Palang Sewu itu. Hal ini membuat laki-laki tua itu sedikit kelabakan. Wajahnya berubah-ubah tidak menentu. Dan tiba-tiba saja, dikibaskan tangannya cepat.
Wandara yang berada di sampingnya terperangah sesaat. Belum sempat disadari apa yang bakal terjadi, tahu-tahu lambungnya sudah sobek mengucurkan darah. Kiak, Wandara tidak bisa melanjutkan ucapannya. Tubuhnya kontan ambruk berkelojotan di tanah. Sebentar kemudian tidak bergerak-gerak lagi. Darah yang keluar dari lambungnya berubah berwarna hijau kehitaman. Sedangkan dari mulutnya merembes busa berwarna hijau. Ki Ageng, kau. Ki Petel terpana menyaksikan kejadian yang begitu cepat dan tidak diduga sama sekali. Ki Ageng Sela melompat menghampiri Misenah lalu mendarat manis di samping wanita tua itu. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis menatap orang-orang yang masih terpana tidak mengerti. Seharusnya aku tidak terlalu percaya padamu Ki Ageng, kata Ki Petel datar. Terlambat, dengus Ki Ageng sinis. Sejak aku jadi kepala desa kau selalu menentang setiap keputusanku. Semula kusangka kau hanya mendebatku saja. Ternyata ada maksud-maksud tertentu di balik hatimu Ki Ageng, dingin dan datar nada suara Ki Petel. Kalian semua memang manusia bodoh. Memiliki ilmu yang tinggi tapi tidak dapat menjabarkan setiap ilmu. Kau mendaratkan pukulan aji, belah raga pada Nyai Dadap tapi kau tidak menyadari kalau ajianmu itu akan luntur oleh pukulan racun merah milik Misenah Ki Petel. Juga tombak sangkal putung milik Pranata tidak ada artinya dengan aji pukulan tapak saketi milik Wandara. Ditambah lagi dengan aji walang sungsang milikku. Nyai Dadap tidak akan tewas meskipun dihujani dengan berbagai macam ajian yang dahsyat, karena semua ajian itu bertentangan dan saling menghancurkan, kata Ki Ageng Sela. Jagat Dewa Batara, desis Ki Petel baru menyadari kalau kata-kata yang diuraikan Ki Ageng Sela memang benar. Tapi kau boleh bangga Ki Petel. Saudara seperguruanmu telah menewaskan Nyai Dadap sebelum sampai terjerembab ke dasar jurang, lanjut Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Dewi Melati menyela. Aku, hahaha. Ki Ageng Sela malah tertawa, tanyakan saja pada Misenah. Kami semua bersaudara. Nyai Dadap adalah adik tiriku. Dan Ki Ageng Sela adalah saudara seperguruan dengan Nyai Dadap. Kami berpisah sejak kecil. Aku dan Ki Ageng Sela sengaja membantu kalian mengeroyok Nyai Dadap karena kami tahu kalau ilmu yang kalian miliki bertentangan dan saling melumpuhkan dengan kami, jelas Misenah. Dan suami Nyai Dadap menginginkan kematian istrinya terbalaskan. Sekaranglah saatnya pembalasan itu, sambung Ki Ageng Sela. Keparat, iblis kalian semua, geram Ki Petel. Terimalah pembalasan dari arwah Nyai Dadap, seru Ki Ageng Sela. Seketika itu juga Ki Ageng Sela melompat menerjang Ki Petel. Sedangkan Misenah menerjang Dewi Melati. Ki Dadap yang sejak tadi diam saja, hanya jadi penonton bersama Katila. Juga begitu pula dengan pendekar Raja Wali Sakti. Dia belum berbuat apa-apa. Semua yang terjadi sungguh di luar dugaan sama sekali. Pertarungan antara Ki Petel dan Ki Ageng Sela langsung mencapai tingkat yang tinggi. Begitu pula dengan Misenah dengan Dewi Melati. Di saat mereka tengah bertarung, Katila melesat ke arah beberapa penduduk yang berada di sekitar tempat itu. Katila mengamuk bagai singa betina kehilangan anaknya. Para penduduk yang rata-rata hanya memiliki ilmu silat rendahan itu tidak mungkin mampu menghadapi amukan Katila. Hiya! Tiba-tiba saja Ki Dadap berteriak keras. Dan pada saat Ki Petel baru saja menerima satu pukulan telak dari lawannya, Ki Dadap siap menghunjamkan sebilah keris hitam ke arah dada kepala desa itu. Melihat ini, Rangga tidak tinggal diam, dan langsung melesat sambil mengerahkan jurus Raja Wali menukik menyambar mangsa. Plak, Ki Dadap memekik tertahan ketika merasakan pergelangan tangannya nyeri. Buru-buru dia melompat mundur, membatalkan terjangannya pada Ki Petel. Laki-laki tua itu menggereng, membatalkan terjangannya pada Ki Petel. Laki-laki itu menggereng marah melihat Rangga sudah berdiri tegak di depan Ki Petel. Keparat, kau cari mampus anak muda. Geram Ki Dadap, aku tidak bisa diam melihat kekejian dan kecurangan berlangsung di depan mataku. Wih, aku sering mendengar namamu pendekar Raja Wali Sakti. Majulah, biar kupatahkan batang lehermu. Geram Ki Dadap. Setelah berkata demikian, Ki Dadap segera saja melesat cepat menyerang pendekar Raja Wali Sakti.
Sedangkan Ki Ageng Sela kembali bertarung melawan Ki Petel. Rangga melayani serangan laki-laki tua itu dengan menggunakan jurus 9 langkah ajaib. Gerakan kakinya demikian lincah, sehingga setiap serangan yang dilancarkan Ki Dadap berhasil dielakkannya dengan manis. Hal ini tentu saja membuat Ki Dadap semakin geram, dan semakin memperhebat serangannya dengan menggunakan jurus-jurus andalan. Jurus demi jurus berlalu cepat. Dan pada saat pendekar Raja Wali Sakti tengah melayani Ki Dadap, Katila telah menyelesaikan pertarungannya. Dia langsung menghambur membantu Ki Dadap mengeroyok Rangga. Menghadapi Ki Dadap saja, Rangga sudah harus jatuh bangun. Apalagi kini ditambah lagi dengan Katila yang telah membantai abis penduduk desa Palangsewu yang ikut bersama kepala desanya. Mereka benar-benar iblis. Dengus Rangga mengetahui sekitar 30 penduduk tewas terbantai. Sutiga, tiba-tiba saja Rangga bersuit nyaring melengking. Nada siulannya panjang dan terdengar aneh di telinga. Tidak berapa lama kemudian dari angkasa meluncur seekor burung Raja Wali raksasa. Semua orang yang sedang bertarung seketika berlompatan mundur menghentikan pertarungannya. Di saat itu, Rangga melesat tinggi dan hinggap di punggung Raja Wali raksasa itu. Sret, begitu pedang Raja Wali Sakti keluar dari warangkanya, terpancar cahaya biru berkilau menerangi sekitar puncak Gunung Palangsewu ini. Rangga benar-benar marah melihat kekejaman yang terjadi di depan matanya. Dengan menunggang burung Raja Wali raksasa, diterjangnya 4 orang berhati iblis itu. Dewi Melati dan Ki Petel segera melompat menjauhi tempat itu. Tinggal 4 orang yang memiliki dendam dan hati penuh kekejaman yang kini berjumpalitan menghindari setiap serangan pendekar Raja Wali Sakti dan burung Raja Wali Sakti tunggangannya. Rangga mengerahkan jurus pedang pemecah sukma, sehingga tempat di sekitar pertarungan porak-poranda, bagai terlanda topan yang amat dahsyat. Satu jeritan melengking tinggi terdengar. Tampak Ki Ageng Sela terjungkal keras menghantam sebongkah batu hitam yang keras. Paruh Raja Wali raksasa yang besar dan keras telah mengoyak dadanya hingga hancur berantakan. Di saat yang bersamaan, pedang pendekar Raja Wali Sakti mengibas cepat ke arah leher Nyi Senah. Nyi Senah menjerit melengking. Melihat tumbangnya 2 orang dalam waktu yang bersamaan, Katila jadi kecut juga hatinya. Dia segera melompat jauh ke belakang dan segera berbalik hendak melarikan diri. Namun Dewi Melati dan Ki Petel lebih gesit lagi, dan langsung melesat menghadang. Tanpa berkata-kata lagi mereka segera menyerang Katila dengan gencar. "Mampus kau iblis keparat!" "Hiya!" seru Ki Petel nyaring. Ki Petel melontarkan tangan kanannya ke depan disertai pengerahan aji, belah raga. Pada saat itu Katila tengah sibuk menghindari serangan Dewi Melati, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan lagi menghindari serangan Ki Petel. Telapak tangan kepala desa Palangsewu itu telak menghantam dada Katila. Hanya sedikit Katila mengeluh pendek, lalu tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Di saat itu, Dewi Melati melompat cepat ke belakang Katila dan langsung menghajar punggung wanita cantik itu disertai pengerahan tenaga dalam cukup tinggi. Tubuh Katila kontan terpental keras menghantam pohon besar hingga tumbang. Hanya sebentar mampu bergerak kemudian diam tidak bernyawa lagi. Sementara itu Rangga telah turun dari punggung Raja Wali Sakti. Dan kini dia bertarung sengit melawan Ki Dadap. Dengan pedang pusaka Raja Wali Sakti di tangan, Rangga bagaikan malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Setiap tebasan pedangnya menimbulkan udara panas menyengat disertai desiran angin menggemuruh bagai topan. "Awas kepala!" Tiba-tiba Rangga berseru keras. Secepat itu pula, pedangnya berkelebat cepat ke arah kepala Ki Dadap. Laki-laki tua itu cepat-cepat merundukkan kepalanya. Dan begitu pedang pendekar Raja Wali Sakti lewat di atas kepala Ki Dadap tanpa diduga sama sekali Rangga menghantamkan tangan kirinya ke arah dada. Namun Ki Dadap mampu menghindarinya cepat. Tubuhnya dimiringkan ke kanan, dan tangan kanannya menepak tangan kiri Rangga. Hiya! Kedua tokoh sakti itu berlompatan mundur. Mereka berdiri saling berhadapan. Ki Dadap mengepalkan kedua tangannya di depan mukanya, kemudian perlahan-lahan turun sampai di depan dada. Melihat lawannya mengerahkan ajian, Rangga segera menyilangkan pedangnya di depan dada.
Segera dimasukkan pedang ke dalam warangkanya, karena akan menggunakan ajian. Kring, pedang pusaka Raja Wali Sakti masuk dengan cepat ke dalam warangkanya. Dan Rangga langsung mempersiapkan diri dengan pengerahan Aji Cakra Buana Sukma. Hiaa, Aji Cakra Buana Sukma. Dua tokoh sakti itu berlompatan saling menerjang. Dan pada satu titik tengah, kedua telapak tangan mereka bertemu dengan keras. Akibatnya terjadi satu ledakan dahsyat disertai berpijarnya bunga api. Rangga mencengkeram kuat jari-jari tangan Ki Dadap. Mereka berdiri berhadapan saling berpegangan tangan. Terlihat jelas kalau mereka sama-sama mengerahkan ajian yang diandalkan. Ki Dadap mulai mengeluh. Dirasakan adanya satu aliran yang sangat kuat menyedot tenaganya. Gumpalan cahaya biru yang terpancar dari tangan pendekar Raja Wali Sakti mulai menyelimuti kedua tangan laki-laki tua itu. Dan kini perlahan-lahan cahaya biru itu merayap ke pangkal lengan dan terus menjalar menyelimuti tubuh Ki Dadap. Ki Dadap mulai mengeluh. Dirasakan adanya satu aliran yang sangat kuat menyedot tenaganya. Gumpalan cahaya biru yang terpancar dari tangan pendekar Raja Wali Sakti mulai menyelimuti kedua tangan laki-laki tua itu. Dan kini perlahan-lahan cahaya biru itu merayap ke pangkal lengan dan terus menjalar menyelimuti tubuh Ki Dadap. Tubuh Ki Dadap mulai bergetar. Tenaga dalam dan seluruh kekuatannya tersedot tanpa mampu dicegah lagi. Seluruh tubuhnya terselubung cahaya biru yang semakin pekat mengaburkan. Getaran pada tubuh Ki Dadap semakin bertambah hebat. Dia berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman tangan pendekar Raja Wali Sakti. Namun semakin kuat dikerahkan kekuatannya, semakin kuat pula tenaganya tersedot. Hiaat, tiba-tiba Rangga berteriak keras. Seketika itu juga dihentakkan tangannya. Akibatnya tubuh Ki Dadap terpental keras ke belakang. Bersamaan dengan itu terdengar satu jeritan panjang disertai suara ledakan dahsyat. Tubuh Ki Dadap hancur berkeping-keping jadi tepung. Rangga berdiri tegak memandangi onggokan daging yang berhamburan hangus bagai terbakar. Pendekar Raja Wali Sakti itu telah memantapkan dan menyempurnakan Aji Cakra Buana Sukma, sehingga hasilnya sungguh dahsyat luar biasa. Sebentar dia menarik napas panjang, kemudian melesat naik ke atas punggung Raja Wali Sakti yang bertengger tidak jauh darinya. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandang Ki Petel dan Nyai Dewi Melati sesaat kemudian memerintahkan Raja Wali tunggangannya untuk pergi. Masih ada tugas yang menunggu bantuan pendekar Raja Wali Sakti. Kragehaka, Rangga melambaikan tangan pada Ki Petel dan Nyai Dewi Melati. Selesai. Episode selanjutnya Penyair Maut, masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.